Oke, ini flagship baru, iQOO 13. Gak usah lama-lama, langsung aja bahas karena handphone ini tuh super menarik. Jadi, intro dulu. Nah, kenapa nih gue buru-buru bahas ini walaupun ya videonya telat juga dibanding yang lain. Jadi iQOO 13 ini tuh ya bikin gue pusing dan harus buat beberapa cara ngejelasin ke kalian kalau handphone itu penting lu pahamin, apalagi lu semua kaum mending baru punya uang dan mau upgrade dan beli handphone ini, handphone flagship. Ya udahlah, soal desain memang gak banyak yang berubah dari sebelumnya dan gue nanti bahas lagi. Cuma yang mau gue langsung hajar soal iQOO ini adalah soal performance-nya. Asli, lu mesti hati-hati kayaknya sama handphone ini, karena kalau lu cuma beli dan langsung tes terus bandingin hasilnya di internet dengan flagship yang lainnya, keburu kecewa. Karena lu nggak boleh nge-skip, lupain, atau bahkan nggak tahu sama chip yang dibawa sama iQOO dari tahun lalu, yaitu sekarang udah upgrade jadi versi Q2 atau super computing Q2 ya, yang udah kita tes itu bikin handphonenya punya skor yang sangat unik. Jadi gimana nih? Langsung aja ya, siap-siap pause videonya atau ulang lagi videonya kalau misalkan gua bahasnya kecepatan. Ya semoga aja enggak. Jadi langsung aja di AnTuTu V10, secara pengetesan iQOO 13 ini menjadi salah satu flagship tercepat yang sedang kita tes antara dua flagship lainnya. Ini gua langsung potong dulu ya, biar lu nggak langsung mending-mending, gua mesti disclaim dulu. Nih, walaupun gua ngetes ini ada 3 dan lebih kecil atau enggak nomor 1 ya, semua yang gue tes itu semuanya kencang ya hasilnya ya, bahkan jauh lebih kencang dari mid range yang lu pakai buat nonton video ini. Canda ya, jangan nyinggung. Nggak nyinggung maksud gue ya. Oke, jadi lanjut ya. iQOO 13 yang gunain Snapdragon Elite Plus campur racun iQOO sendiri ya, jelas bisa ngasilin sebuah smartphone yang menjual performance dengan sangat baik. 2,7 juta di monster mode-nya, kenceng banget, dan memang sama juga dengan Snapdragon 8 Elite yang kita tes sekarang ini. Jadi iQOO 13 ini fix bisa matang dengan pas, bahkan dengan 8 Gen 3 yang kita tes juga jauh banget perbedaan skornya. Di Geekbench juga masih aman nih, di range yang sama kayak Snapdragon 8 Elite lainnya. Dan memang peningkatan performance ini drastis banget ya, dari CPU Kryo generasi kemarin ke CPU Orion yang digunain pada laptop saat ini. 2 kali lipat performance gain untuk singlenya dan 1,5 kali lipat untuk multinya. Nice sekali ya, yang artinya memang jelas ada yang baru. Nah, cuma sekarang nih, kalau misalkan kalian udah nonton video gue sebelumnya yang bahas HP pakai Snapdragon 8 Elite juga, kalau dibandingin yang ini, iQOO ini agak aneh maksud gue. Performance-nya turun banget, nggak seperform handphone yang satunya lagi. Cuma kalau dibandingin sama 8 Gen 3 sih tetap tinggi, naik 25% di slingshot, wildlife, sama still nomad-nya. Kalau solar bay-nya naik 10%-an lah. Cuma kalau dibandingin sama chipset yang baru yang lainnya, ini kayak perlu dicek berkali-kali. Beneran di bawah angkanya tuh ya. By the way, kalian udah paham kan? Masih inget kan sama maksud macam-macam testing di 3D Mark? Kalau belum, coba aja tonton video sebelumnya, oke? Cuma ini asumsi gua aja. Jadi memang ini chipset yang digunakan sama iQOO ini tuh nggak utilize secara penuh untuk GPU-nya, melainkan karena sudah ada super computing chip Q2, jadi kayak laptop aja. Q2 ini jadi GPU discrete untuk Snapdragon 8 Elite. So otomatis performance-nya hilang, itu digantikan sama super computing Q2-nya. Dan jadinya handphone ini tetap bisa optimal layaknya smartphone flagship lainnya. Ditambah bisa sekaligus mengoptimalkan juga fitur-fitur gaming atau yang berkaitan dengan grafis pada iQOO 13 ini. Ya, ini kurang lebih masih mirip ya kayak cara kerjanya kayak yang Q1 tahun lalu lah. Tapi memang sampai sekarang sayang banget, fiturnya itu nggak bisa kita cek saat di benchmark sintetis ataupun saat dites dengan FPS checker. Cuma ya aktif aja kalau fiturnya nyala. Dan masih sama dengan iQOO 12 juga, penggunaan chip custom ini ngebuat handphone itu jadi lebih stabil dan lebih adem. Contohnya saat 3D Mark Quartz Live Stress Test, otomatis ya paling stabil di antara yang lainnya. Sama juga di CPU throttling test, ini stabil parah tesnya. Tapi ini juga ada satu keanehan lagi saat di pengetesan ini, kayak performance itu cuma ya nggak keluar secara maksimal. Lihat aja secara GIPS-nya, rata-ratanya aja tergolong kecil dibanding sama yang lain. Nah, cuma untuk yang satu ini, gue belum bisa berasumsi ya kenapa bisa seperti itu. Bisa, biar bisa ngestabilin mungkin, tapi ini kan cuma sekedar throttling test, nggak ada artinya adem, tapi kalau main game tetap panas kan. Jadi ya, ini sekedar referensi untuk kita masuk ke gaming testnya nanti. Tapi sebelum bahas ke performance gamenya yang gue pengen jadi pembahasan ujungnya nanti, sekarang kita bahas dulu lah dari segi smartphone secara general. Kalau dari performance-nya itu ada improve, kira-kira fisiknya gimana? Dari fisiknya ini, desain language-nya masih sama kayak desain sebelumnya, bahkan masih kolaborasi dengan BMW M Motorsport dengan logo di sisi belakang handphone ini dan juga packagingnya yang memang menandakan handphone ini menjual soal performance yang kencang. Kamera BAM-nya masih sama dan aksen handphonenya
juga tetap mirip, tapi sekarang ini ada dynamic light-nya buat estetika dan tentunya memperkuat desain handphone gaming ya. Namun bukan berarti secara kasual itu nggak oke juga. iQOO 13 ini sekarang udah punya sertifikasi IP68 dan 69 juga yang bisa dikecelup dan tahan sampai air tekanan tinggi dan juga suhu ekstrim tetap aman. Ya sekedar jaminan aja, lu jangan coba-coba apalagi handphonenya nanti cuci pakai sabun biar bersih. Kalau sial mah ya sial aja. Dan yang menariknya dari segi dimensi ketebalannya tetap sama di 7,99 mm dan beratnya pun cuma nambah 9 gram doang dari yang kemarin. Cuma sebagai timbal baliknya baterainya ini nambah drastis jadi 6150 mAh. Jadi super oke buat seharian main game. Bahkan kalau kurang lu bisa main game sambil bypass charging juga. Dan kapasitas chargingnya pun sama di 120 watt flash charge kayak sebelumnya. Asli ini iQOO beneran bisa fokus gitu ya. Kalau mau game ya tambahin fitur terus. Ini kacau. Tapi ya terlepas buat pakai gaming secara kasual, gue gunain handphone ini pun ya gue rasa nggak ada masalah juga. Masih bagus juga, masih berasa gunain handphone flagship. Cuma memang iQOO tetap nggak ngikutin tren yang dimana jual handphone dengan kamera bam bulat gitu. Ya tetap keren sih. Sama juga untuk di bagian layarnya sekarang di upgrade dengan HBM-nya sekarang di 1800 nits dan juga local peak-nya di 4500 nits. Terus juga resolusinya sekarang jadi 2000 panel, 2K panel maksud gua, AMOLED LTPO 8T dan refresh rate-nya tetap di 144 Hz ya. Tentunya juga sama sertifikasi di Friendland agar tetap nyaman menggunakan handphone ini di waktu yang lama. Jadi memang iQOO ini mengkombinasikan 4 faktor performance pada handphone ini dengan maksimal dari chipsetnya Snapdragon 8 Elite, iQOO Supercomputing Chip Q2 buat kasih kinerja yang kencang namun tetap efisien. Lalu di layarnya 140 Hz ya untuk nunjukin potensi handphonenya dari segi visual dan tentunya ekstra kapasitas baterai dengan fitur bypass charging agar lo tetap bisa push rank di waktu yang lama. Dan udah jelas kenapa gua selalu komplainin sama handphone gaming yang harusnya gaming tapi sampai sekarang itu ya masih aja cuma adu-aduan kenceng. Padahal kalau ngeliat ke handphone yang satu ini udah 3 tahun berturut-turut kasih improve yang bener-bener menarik. iQOO pertama masuk Indo ya itu iQOO 11 ya, sebatas Snapdragon 8 Gen 2 pertama aja. Dan kalau soal fitur gue kurang tahu karena gue nggak nyobain langsung juga. Terus juga di tahun lalu ada iQOO 12 Supercomputing Chip Q1 sama fitur gaming lainnya, dan sekarang ada lagi dan diperbarui lagi. Ya gini lah, nggak sekedar ngebutan aja, efisien dan fitur gamenya tetap ada yang baru. Cuma maaf nih ya, gue ngomong kayak gini kalau tiba-tiba tahun depan iQOO berubah jadi ngerem dulu, ya agak panik sih gue. Soalnya satu hal ini ya yang gue ngerasa iQOO mungkin bisa ngerem, tapi ngeremnya sih masih ya karena berlebihan di iQOO 12 aja gitu. Udah bagus gitu handphone performance, dikasih juga kamera periskop, kayak udah enak, makin dienakin lagi. Makanya kayaknya di sini nggak dihadirin dulu nih kamera periskopnya. Sekarang setup kamera tetap di 3 ya, dari 50 megapiksel kamera ultra ya si IMX921 VCS True Color kamera, terus 50 megapiksel ultra wide ya, terus ada lagi 50 megapiksel telefoto dan juga kamera depannya di 32 megapiksel. Dan masih sama juga untuk sistem fotografinya iQOO, ini masih sama dan juga mirip dengan Vivo yang memiliki 3 profil foto, natural, tekstur, dan juga vivid. Secara perbedaan ya kalian harusnya udah paham sesuai sama namanya aja. Tapi memang untuk hasilnya menurut gua di mode standar itu ya biasa aja. Tetap bagus, cuma kalau dibandingkan dengan saudaranya yang terakhir, gua rasa udah makin jelas lah perbedaan antara Vivo dan juga iQOO. Dan sebenarnya nggak apa-apa banget dan gua malah suka seperti ini. Jadinya ada pembeda yang jelas antar flagship yang lo mau itu ada fitur kamera yang bagus atau yang mau fitur gamingnya yang buas banget ya kayak iQOO ini. Terus juga untuk telefotonya ini start dari focal length di 50 mm yang lumayan cukup bisa buat ambil gambar jarak jauh juga. Ya masih tergolong bagus untuk hasilnya memang. Nah, satu mode mungkin menurut gua beberapa orang akan suka yaitu mode HDR-nya. Karena di mode foto ini bisa di-enhance jadi lebih oke lagi, lebih tegas dan lebih menarik. Ya walaupun memang untuk sharpeningnya jelas di-boost banget, tapi hasil fotonya menurut gua ini yang paling menarik. Kalau mode low light ya udah cukup bagus, minim noise juga untuk hasil fotonya, namun masih sangat disayangkan foto yang diambil di mode iQOO ini belum bisa ambil gambar yang super gelap. Kayak semuanya auto dinaikin brightness-nya, jadi foto low-key tuh ya kayak harus manual doang kalau mau. Terus untuk mode videonya, iQOO 13 bisa ngerekam video 4K 60 fps dan tentunya juga udah ada OIS dan hasil videonya di kondisi mendung yang tergolong bagus juga dari segi warnanya. Tapi di kondisi mendung gini, yang agak gelap maksudnya ya, untuk resolusi video 4K dia muncul noise di area yang underexposed. Mungkin bisa dirapin lagi sih untuk softwarenya di update selanjutnya, karena nggak cuma itu aja, di bagian stabilisasinya pun masih ada jitter sedikit. Jadinya ya palingan update selanjutnya ini bisa dibenahin lah masalahnya. Dan di mode zoom switch
switching untuk videonya, sayangnya di perekaman di 60 fps nggak bisa gunain telefotonya. Hanya terbatas ultrawide dan main kameranya aja. Mau di 4K maupun di Full HD-nya. Namun kalau perekamannya 30 fps, aman aja, normal dan baik hasilnya. Tapi langsung kelihatan ya, tuh, lu lihat gak sih? Tuh. Ini kalau yang kayak kira backlight gila sih muka gua kalau dari bawah nggak enak banget dilihat. Itu sih lebih tepatnya. Buat tone-nya masih aman, kira-kira. Gua juga mau apa namanya, kasih info ya, ini bisa 4K. Tadi tukang tahu lewat, lucu juga ya. Bisa gitu kan, random banget. Oke, ini di angin lalu bergetar gitu, jadi kemana-mana ngobrolnya, bergetar. Cuman kalau ngomong flagship ya udahlah, layar sudah pasti terang benderang gitu. Tujuannya apa sih ya? Ini kira-kira case aja kalau misalnya lu kerjanya di tempat yang berangin. Jadi kira-kira begini, karena kan ini sebenarnya HP buat kerja bagus banget ya, karena kencang dan storage-nya 512 kayak gitu gue ini, dan RAM-nya itu 16 gitu. Kalau dipakai game doang, memang pas, sangat pas. Tapi kalau ngomong performance kayak kerja oke lah. Kira-kira begini, kira-kira kalau lu bikin report, seenggaknya udah bisa 4K gitu. Jadi muka lu agak-agak terang sedikit gitu. Kan terang sih, lebih ke agak-agak ganteng sedikit gitu ya. Walaupun di sini gue biasa aja. Ya udahlah ya. Kalau di pinggir jalan gimana? Jadinya kayak begini. Nah, ini juga salah satu masalah ya. Ini gue 4K 60. Lihat gak sih? Untuk WB-nya ini langsung berubah gila banget. Gitu ya. Gue juga nggak tahu kenapa ya. Sayang banget sih buat 4K 60 ini, tapi ini secara hardware atau secara yang bisa dikasih tuh 4K 60 itu udah flagship banget. Lalu dengan suaranya masih aman ya, masih bisa pick up soal gua. Dan lu bisa bedain nih, gue nyalain kayak noise cancellingnya gitu. Nah, ini buat voice enhancement-nya, suaranya tuh jadi lebih ke pick up gitu. Ya, ini buat 4K 60 kira-kira begini. No, kalau 60 fps. Ya. Gak yang hilang seutuhnya sih, cuman untuk voice enhancement ini terasa lebih robotik suaranya. Gue sih gak begitu suka sih, jujur aja ya. Maksudnya gue lebih suka yang ini kan preferensi ya kalau gue ya, karena suara gue lebih real gitu dibanding voice enhancement. Ya udahlah ya. Lalu fitur apa lagi? Ada juga fitur bokeh. Kira-kira kemarin sih bagus ya. Kira-kira yang ini bagus gak ya untuk iQOO 13? Jadinya kayak begini. Ya. Oke, ini lastnya, ini Full HD 30 fps kalau bokeh begini. Bokehnya bagus ya. Ini juga 8 Elite ya, 8 Elite nah pasti ESP-nya beres gitu. Lihat ada kucing ngikutin gua. Sini. Ya udahlah ya. Nih kira-kira terakhir begini aja. Gimana ya kesan gua ke kamera depan ini? Kamera depannya ya, jujur aja gak begitu spesial, walaupun terasa spesial kalau lu adalah user iQOO 12, iQOO 12. Jadi lebih proper gitu ya, bisa 4K 60 fps, bisa 60 fps aja sebenarnya udah oke, sebenarnya gitu sih. Cuman saran gue sih kayaknya lebih baik fokus ke Full HD 60 ya. Kalau misalnya tidak bisa bikin yang 4K 60 itu lebih stabil gitu. Iya gak sih? Full HD 60 kan biasanya kebutuhannya buat story. Ya gitu doang ya. Nah, ini kita tutup bareng Jana. Nah, ini adalah Jana namanya ini. Nah, udah balik ke studio. Anyway, handphone ini juga udah ngebawa OS terbarunya, FunTouch versi 15 yang berbasis Android 15. Yang jelas improve-nya di sini pasti dari tingkat smooth-nya yang semakin oke dan somehow jauh lebih clean dibanding versi sebelumnya. Dan tentunya di iQOO 13 ini juga sudah dapat jaminan OS selama 4 tahun pula. So ya nggak usah worry. Dan juga untuk handphone yang gue pegang ini itu speknya di 16GB RAM, LPDDR5X Ultra dan juga UFS 4.1 di 512GB. Plus juga nih handphone ini udah ada fitur AI seperti AI Erase dan juga Circle to Search ya. Jadi ya mungkin bakal ditambah juga nantinya. Sama juga kayak koneksi dan sensornya, nggak perlu khawatir karena sudah standar flagship. Jadi ya nih udah tinggal pakai aja. Jaringannya udah 5G, Wi-Fi dan Bluetooth pasti aman, sensornya juga lengkap, sama haptic feedbacknya udah standar flagship. So gimana soal performance-nya? Maksudnya game-nya? Oke, kita mulai aja langsung di game pertama, yaitu game Genshin.
Mode standar ini settingan yang highest 60, ini permainan selama 10 menit makan 4% dan suhu tertinggi di 41 derajat Celcius. Ini di mode aktif super resolution di settingan ultra high quality, di settingan game yang sama, permainan selama 10 menit makan 3% dan untuk suhunya itu 40 derajat Celcius maksimumnya. Lalu di mode frame interpolation, bermain selama 10 menit makan 4% baterai dan suhunya sama di 41 derajat Celcius. Jadi kita main di 3 skema. Metode ngetesnya kita jalan dari tempat ke tempat, lewat di monster, hutan, atau NPC sama. Semuanya lah pokoknya. Bahkan terbang di waktu yang kita bikin sama juga. Semuanya kita usahakan sama. Jadi tujuannya untuk ngetes kalian memperkenalkan memang fitur ini dari tahun lalu kita cobain ini underrated. Ini gue jelasin sesimpel mungkin aja. Buat sandaran jelas, kita ngetes FPS-nya rata. Suhu maksimal di 41 derajat Celcius. Oke, lu perhatiin ya. Gue bilang nih maksimal, artinya nggak selalu di 41 derajat nih ya. Kalau 41 derajat sendiri itu buat main Genshin itu masih cukup aman, walaupun kalau mau adem-ademan ya ada si versi saudaranya Aiku ya, tapi ya harganya juga beda sih. Oke, kita fokus ke Aiku aja dulu. Terus gue coba lagi super resolution. Jadi ini fitur gampangnya ya, resolusinya itu jadi lebih wow gitu. Ini kepake buat yang fans berat Genshin Impact mungkin, biar waifunya makin detail, makin wangi. Kita pakai yang ultra high quality. Problemnya ternyata saat kita tes memang hasil FPS-nya bilang 60 FPS, tapi rasanya nggak kayak 60 FPS. Ini juga berbanding lurus sama layarnya tiba-tiba turun ke 30 Hz. Per shotnya ini sih belum ada update ya. Dan gua berharap sih ya segera buat dibenerin aja. Sayangnya nih, sayang banget nih fitur ya. Itu juga alasannya juga untuk suhunya bisa dibilang adem. Kayaknya memang si Snapdragon 8 Elite-nya juga nggak diperas banget kemampuannya. Mungkin ini bakalan lebih oke di next gen-nya Aiku sih. Tapi sebenarnya ada juga yang high quality. Ini masih bisa kasih experience yang lebih oke dibanding ultra high-nya, dan gambarnya lebih oke juga dibanding dengan sandarannya. Nanti deh kita kawin lagi sama fitur yang canggih ini, yaitu frame interpolation. Jadi frame interpolation itu gampangnya ya, kalau game di smartphone kalian itu cuma bisa kasih 60 fps, nah inilah fungsi sebenarnya dari si supercomputing Q2 chip ya, kasih 84 fps tambahan ke Genshin biar lo matanya lebih smooth gitu, biar lihatnya lebih smooth maksud gue. Kita udah kasih perbandingan 60 dan 144 Hz itu berbeda. Jadi memang beneran ada 84 fps tambahan di Q2-nya Aiku 13 ini. Tapi kepo nggak sih apa jadinya kalau frame interpolation dikawinin sama high quality? Ya 144 Hz dengan gambar yang lebih bagus. Apakah ada limit seperti si Snapdragon 8 Elite yang kemarin kita coba? Atau malah crash? Atau nggak bisa makin panas ya? Ini sih gila sih benernya. Nah di mode ini, di frame interpolation nyala, super resolutionnya di settingan high quality nyala, ini bermain selama 21 menit makan 6% baterainya, dan suhunya sama di 41 derajat Celcius maksimumnya. Suhunya maksimal di 41 derajat ya, sekali lagi maksimal di 41 derajat, yang artinya ya kalau lagi ringan-ringannya mungkin bisa di 38 sampai 39 derajat Celcius. Ya masih cara-cara itu nggak lurus kayak jalan tol, sempat turun di 127 fps, tapi bentar nih, kalau lo main di Genshin 107 fps ya gua nggak bisa bilang turun juga sih, masih biasa di 60 fps doang ya. Ini dia artinya lu bisa memaksimalkan potensi dari Q2 chipnya yang ada di Aiku 13 ini. Jadi kita lanjut aja ke game yang lain, yaitu game CODM Battle Royale. Di settingan medium ultra ini lo bermain selama 28 menit makan 10% baterai dan suhu tertinggi di 41 derajat Celcius. Gua sengaja tes CODM Battle Royale duluan karena kemarin saat kita tes handphone kompetitornya yang pakai Dimensity 9400 main game CODM Battle Royale suhunya itu sampai 46 derajat Celcius. Dan gua nggak tahu kenapanya, tapi asumsi gua kayaknya gamenya itu belum kawin sama si SoC terbarunya. Itulah kenapa gua cobain CODM Battle Royale ya, bukan multiplayer. Siapa tahu beneran panas sama juga kayak di Snapdragon Elite. Ternyata mau digoreng panasnya Snapdragon tidak terbukti, karena ternyata maksimalnya itu cuma di 41 derajat. Ya udahlah ya. Gua nggak ngetes multiplayer karena alasannya jelas, nggak usah dites, udah tahu kita semua hasilnya seperti apa, pasti kencang, pasti adem, pasti ya udah percaya aja sama gua. Percaya aja sama gua. Soalnya gue ngetes lagi nih di COD Warzone ini game perusak jari nih. Kalau handphone lo emang bukan buat game, walaupun SoC-nya kencang, tetap panas dan pasti panas. Gue bisa bilang pasti panas. Biasanya itu ya kayak gini. Ternyata lihat aja deh hasilnya di pengetesan ini. Di settingan high uncap,
Lo bermain selama 20 menit, makan 10% baterai, dan suhu tertingginya cuma di 43 derajat Celcius doang. Main di rata kanan bisa dibilang setting FPS lepas, jadi kayak ngebebasin si Snapdragon 8 Elite-nya. Bisa sekencang apa sih kalau main di Warzone? Ya ternyata masih run-run aja. Anda akhirnya nih ya, keluar juga panasnya di 43 derajat Celcius. Nah, 43 derajat itu menurut kita sih masih aman. Gue expect 45 sampai 46 derajat Celcius gitu ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga kalau sejalan dengan banyaknya FPS yang dikasih, ya malah bagus, emang udah seharusnya. Jadi suhunya masih terbilang aman, FPS-nya terbilang masih playable. Ingat ini rata kanan juga, emang buat nyiksa-nyiksa aja. Dan satu hal, jangan samain 50 FPS main di Warzone sama 50 FPS main di game MOBA. Bukan drop karena throttling, tapi emang berat aja nih game sebenarnya ya, tapi tetap masih playable dan sangat playable. Gokil. Lanjut lagi game-game ringan, sekalian cek FPS-nya kebuka ya apa aja kayak di Mobile Legends. Settingan ultra bermain selama 30 menit, makan 7% baterai, dan suhu tertingginya cuma 37 derajat Celcius. Di Hauka settingan ultra max permainan selama 30 menit, makan 7% baterai, dan suhu tertingginya cuma 39 derajat Celcius. Dan di Mobile Legends dan Hauka kebuka juga di 120 FPS. Nggak kaget, yang bikin kaget ya sebenarnya suhunya. Sebenarnya gue masih maafin loh kalau main game dan gamenya itu kayak Mobile Legends dan Hauka yang terkesan enteng buat iQOO 13 tapi masih kena di 39 sampai 40 derajat. Karena 120 FPS sendiri itu aja ya udah berat sebenarnya, tapi ya aman aja. 120 FPS bener-bener kalau lo main mobile analog di handphone ini tinggal main aja udah. Kalau lo kalah nggak boleh alasan, emang skill lo aja yang cupu bodoh gitu. Oke, iya, sama yang terakhir nih, game PUBG kebuka juga di 120 FPS, nggak usah dites juga, udah ketahuan hasilnya pasti bagus juga. By the way, fitur-fiturnya bisa lo coba juga di handphone ini, kayak macam gestur yang memang dikasih selain frame interpolation. Gue coba juga kayak 4D vibrate-nya, oke, berasa nggak kayak di Z series mereka yang kemarin, ya memang jelas beda kelas lah ya. Dan satu hal yang hampir terlupa, dia ini ada bypass chargingnya ya. Ya udahlah, ini adalah standar handphone gaming, kekurangannya itu ada cuman di trigger button doang. Nah ini si iQOO ini tiba-tiba kesurupan ada si bypass charging. Kalau misalkan ada trigger button, udah kelar si ROG, kelar ya. Jadi ya sebenarnya kalau ngomongin bypass charging pun ya 6150 mAh itu udah cukup oke. Cuma memang lagi kalau mau intensif gaming lebih baik pakai fiturnya aja agar handphone lo tetap awet baterainya dan handphonenya nggak terlalu panas. Soalnya udah cukup aman atau enggaknya ya kita sebenarnya udah bisa anggap ini aman lah. Udah sekelas handphone flagship, kayak nggak mungkin asal masukin fiturnya tanpa ada pengetesan di awalnya. Jadi ini menarik banget ada di iQOO 13. Jadinya fiturnya sekarang itu udah jelas ada peningkatannya, dan emang asiknya sekarang di Q2 chipnya ini jelas kelihatan performanya. Kalau tahun lalu si Q1 itu agak sulit buat kita ngecek FPS nambah karena interpolasi tapi kebacanya cuma di 48 FPS, padahal secara looks udah 60 FPS. Paling yang resenya sekarang testernya yang biasa kita punya itu masih belum bisa dipakai, jadi maaf aja kalau cara benchmarknya agak berbeda. Tapi gue yakin kalian tetap paham bacanya ya. Soal kamera ya mungkin biasa banget untuk sebuah handphone flagship, bahkan di downgrade dari yang ada periskopnya sekarang cuma telefoto, tapi setidaknya hasil jepretannya nggak seburuk itu juga, masih bisa kepake dan masih pengen nunjukin kalau saudaranya itu punya sistem kamera yang jauh lebih baik lagi. Paham kan maksudnya kayak gimana? Ya saudaranya si iQOO itu ya. Tapi asli dengan harga yang ditawarkan iQOO 13 gua rasa tetap worth buat di consider. Apalagi kalian yang memang pengen sebuah smartphone yang memang mengincar performance rata kanan dan efisien juga, ya iQOO 13 ini bisa buat lo. Oh ya, hampir lupa juga, handphone ini punya vibration motor yang feel getarnya itu luas, nggak cuma di satu sisi handphonenya aja, jadi kentang ya, dan feel-nya itu juga udah premium. Plus dari sistem per-audioannya pun iQOO ini tetap salah satu yang udah oke di kelasnya, jadi untuk lo bermain saat menggunakan audio tetap dapat immersif ya. So kalaupun bener harganya naik sekitar 1 juta, ini gue harus syuting belum rilis nih handphone, belum jual ya. Dari generasi sebelumnya, sejuta naik dari sebelumnya, jawabannya sih gue tetap beli aja. Handphonenya kalau lo memang consider ya mau beli handphone ini tentunya, ini handphone gaming terbaik saat ini, apalagi buat lo yang cari handphone resmi titik. iQOO udah 3 tahun lah punya handphone gaming yang terbaik di tiap tahunnya sekarang. Malah gua sekarang nunggu lagi nih, ada nggak nih yang mau ngelawan handphone ini buat di level yang sama? Kira-kira ada nggak? Kalau kemarin kan belum jelas mau dijual Dino atau tidak. Nah kalau ini udah jelas nih. Paling kekurangannya pada handphone ini sebenarnya cuma ada satu, yaitu, dan nggak cuma buat handphone ini aja, yaitu soal game itu sistem unlock settingnya dan optimisasinya itu nggak kayak game PC yang bebas buka performance-nya. Jadi ya di beberapa game, bahkan game-game yang kurang mainstream, kadang bisa ngerasain si monster mode-nya si iQOO 13 ini. Sayang sekali padahal udah PC level performance
performance ini chipset. Jadi sih ya sejauh ini sih ini adalah handphone gaming performance terbaik yang punya Indonesia secara resmi ya. Kalau yang lain sih gue tunggu aja bakal masuk kapan ya. Semoga aja yang kemarin pun juga bisa ngelawan handphone ini biar makin bagus kompetisinya. Intinya kalian coba dong berbicara gimana tentang iQOO 13 ini. Apakah dengan peningkatan harga yang beneran meningkat itu menjadi gangguan buat kalian atau kalian tetap mau beli? Terus gimana performance-nya menurut kalian juga? Apakah ini udah oke banget atau masih belum? Komen aja di bawah. Dan mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari iQOO 13. Jadi like videonya kalau kalian suka, subscribe juga channel Nyantai, dan kalau mau beli silahkan cek aja di bawah. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita dari Instagram, TikTok, Facebook, Discord, semua yang di deskripsi. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ini juga berbanding lurus sama layarnya tiba-tiba ke 30 Hz. Makin wangi dan kita pakai ultra high quality problemnya.